tema renungan yang saya sampaikan, berkat di balik penderitaan atau permasalahan. Maksudnya adalah sesuatu yang awalnya itu terasa buruk, mungkin seolah merugikan, mungkin sepertinya membawa sesuatu kesialan, tetapi pada akhirnya membawa berkat, menjadikan manfaat untuk kebaikan kita. Dan berkat yang tidak terduga itu kita alami setelah kita selesai menghadapi sesuatu yang nampaknya tidak baik tadi. Kita akan baca di 1 Samuel pasal yang ke-1. Ayat yang ke-5, 7, 9, 11, ya. Oke, kita akan baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Meskipun Elkana mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kita lanjut ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 19 dan 20. Oke. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam firman ini, kita melihat ada seorang yang bernama Hana. Seorang wanita yang mengalami kesedihan amat mendalam. Apa yang membuat dia sangat sedih? Karena dia tidak memiliki anak. Sudah bertahun-tahun dia menikah, berdoa, berusaha bagaimana punya anak, tetapi tidak bisa memiliki anak. Istilahnya mandul. Mengapa demikian? Sebab firman Tuhan berkata, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin hari-hari ini kita juga mengalami pergumulan yang berat. Kita sudah berdoa, meminta ke Tuhan supaya ada berkat di dalam segala pergumulan kita. Tetapi tidak kunjung ada jawaban. Karena seolah-olah Tuhan telah menutup kandungannya. Dan karena Tuhan sudah menutup kandungannya, apa akibatnya? Akibat yang dialami dari seorang Hana ini, yaitu menanggung rasa malu. Mengapa malu? Ya, tradisi
pada masa itu orang yang tidak memiliki anak itu dianggap orang yang sial, yang terkutuk. Jadi seolah-olah dia mendapatkan sebuah kayak apa ya, sanksi sosial gitu ya. Jadi malu dia karena aku seorang perempuan, seorang wanita yang sudah menikah dan tidak bisa melahirkan seorang anak. Dan itu bisa menjadi buah cemoohan bagi banyak orang karena dianggap membawa sial. Mengapa anak itu dianggap penting? Ya, karena anak itu dianggap berkat yang sangat besar. Pada waktu itu terutama anak laki-laki, dia akan menjadi pewaris yang meneruskan nama keluarga, meneruskan nama suku, dan juga mewarisi harta kekayaan tanah perjanjian. Jadi pada masa itu tanah yang sudah dijanjikan itu tidak boleh dijual begitu saja, saudara. Tidak boleh dimiliki oleh orang yang di luar sukunya. Ya, jadi yang mewarisi adalah orang-orang yang sesuku. Dan anak itu menjadi sandaran hidup di masa tua. Itu sebabnya anak itu menjadi berkat yang besar. Dan kalau orang tidak memiliki anak, itu dianggap sebuah kesialan. Dan itu yang membuat akhirnya Hana menjadi ngalami sangat susah. Hatinya sedih. Seolah-olah hidupnya ini hina, tidak berarti. Yang kedua, akibat dari tertutup kandungannya, dia Elkana suaminya menikah dengan orang lain yang bernama Penina di Madu. Saudara, orang yang diselingkuhi di Madu itu enak enggak? Pasti tidak enak. Beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan seorang, ya sebenarnya dia itu jemaat yang lama dulu. Tapi suatu hari ibu ini dia menikah dengan orang non-Kristen pada waktu, walaupun menikahnya gereja tapi non-Kristen. Dan pada akhirnya bapaknya ini selingkuh, saudara. Sering membawa perempuan ke rumahnya. Dan betapa dia merasakan sakit hatinya ketika dia itu diduakan. Bahkan suaminya ini terang-terangan membawa wanita lain di dalam rumahnya. Dan pada waktu itu ibu itu sering dihajar. Dia tidak boleh ke gereja. Kalau ke gereja dihajar, saudara. Tapi puji Tuhan, setelah suaminya ini meninggal, dia diizinkan menikah lagi. Dia berdoa, kepingin menikah dengan seorang anak Tuhan dan punya masa depan yang lebih baik. Puji Tuhan, orang itu menikah lagi, dapat suami yang pensiunan, saudara. Sehingga dia ada jaminan. Berapa tahun yang lalu suaminya meninggal dan dia kembali ke Temanggung, dia ibadah di tempat kita. Nah, dia merasakan bagaimana ketika seorang yang di Madu, ketika seorang yang diduakan itu betapa sakitnya hatinya. Tetapi ketika itu setelah dia selesai pergumulannya, walaupun dia diduakan dia tetap setia. Dan akhirnya dia diberikan suami yang lain, yang setia, yang perhatian, yang anak Tuhan. Bahkan dia pulang ke surga meninggalkan warisan, ya, jaminan kehidupan. Yang ketiga, ketika Hana dan Penina ini ke rumah Tuhan, seringkali Penina itu menyakiti hatinya. Dia mengolok-olok, dia menghina. Jadi saudara, kalau di gereja kadang-kadang terjadi sebuah, ya,
pertengkaran, terjadi sesuatu, itu ternyata udah dialami di zaman Hana dulu, saudara. Ketika mereka memberikan persembahan, ternyata Penina ini menyakiti hatinya. Penina ini sebagai saingan, merasa sebagai saingannya, Hana ini sebagai saingannya, dan dia berusaha untuk selalu menyakiti, dan dia merendahkan Hana. Saudara, betapa sakitnya hati Hana pada waktu itu. Yang keempat, waktu itu Hana ketika dia datang ke rumah Tuhan, dia disakiti. Tetapi ketika dia disakiti itu, dia datang berdoa. Dikatakan dia di bait Allah, dia berdoa, dia menangis terseduh-seduh. Setelah itu, lama-lama dia hanya berbicara komat kamit. Ternyata dia disalah mengerti oleh pendetanya, Imam Eli. Imam Eli ketika melihat Hana ini hanya berdoa dengan mulutnya yang komat kamit, saudara. Dianggap dia ini sedang mabuk. Dan Eli berkata, berapa lama lagi kamu akan menjadi orang yang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari kemabukan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lagi berdoa di gereja, doanya kita saking sedihnya hati kita. Sudah saking lamanya sampai suaranya habis dan hanya komat kamit. Tiba-tiba di sini pimpinan Pak Petrus berkata, atau mungkin saya atau siapa yang berkata, nek mabuk ojo neng gereja. Kira-kira hati kita bagaimana, saudara? Mungkin kalau saya berkata seperti dan saudara kan berkata, sarosoki edan kayaknya. Wong lagi doa kok diomongi mabuk. Nah, saudara. Dan itulah yang dialami oleh Hana. Bertubi-tubi masalahnya. Disakiti begitu rupa. Dan datang ke gereja. Dia berdoa. Bahkan dia anggap dia mabuk, saudara. Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami kesedihan yang mendalam seperti Hana. Tetapi ketika Hana mengalami kesedihan demi kesedihan itu, seperti saya katakan, Hana dia datang ke rumah Tuhan. Dia berdoa. Yang dia lakukan, Hana datang berdoa, merendahkan diri. Hana menyampaikan seluruh isi hatinya. Semua sakit hatinya, semua unek-uneknya disampaikan kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Dia tidak mencari pembelaan manusia, tetapi dia menyampaikannya kepada Tuhan. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, dia menyampaikan semua pergumulannya. Dia tidak bingung, dia tidak banyak berpikir dengan mencari jalan keluar dengan pikirannya sendiri. Tetapi dia semua permasalahannya kepada Tuhan. Saudara, yang terjadi adalah Hana mengalami kemenangan dalam pergumulan. Sehingga ketika dia menumpahkan seluruh isi hatinya, dia bisa mengalahkan gejolak dalam jiwanya. Semua intimidasi, semua sakit hati, semua kepedihan diserahkan ke Tuhan. Dan ketika itu diserahkan ke Tuhan, ketika itu ditumpahkan semua, dia merasakan sebuah kelegaan. Jadi kalau kita berdoa, kita menyerahkan semua permasalahan kita. Kita harus betul-betul memberikannya itu kepada Tuhan. Wis Tuhan, pokoknya aku pasrah bongkoan. Aku percaya kalau aku ini sudah menyerahkan kepadamu, Tuhan akan memberikan jalan keluar.
Semua penderitaan kita berikan. Saudara, kadang-kadang kita itu kalau lagi mengalami masalah penderitaan dan dinasihati orang, kadang-kadang kita itu belum bisa terima. Dan kita berkata, ya kowe orang ngalami sih. Kan yang ngalami aku, yang menderita aku. Kamu ndak ngalami sih. Coba kalau kamu ngalami seberat aku. Saudara, setiap orang itu punya permasalahannya sendiri-sendiri. Setiap orang itu punya pergumulan, punya ujian yang masing-masing itu merasa berat kalau dipikir sendiri. Tetapi kalau itu kita belajar serahkan ke Tuhan, saya yakin yang berat akan jadi ringan. Yang sulit akan menjadi mudah. Yang rasanya kita waktu sudah putus asa, yang rasanya sudah stres, yang rasanya tidak mampu. Saya percaya Tuhan akan berikan kemampuan dan kemenangan di dalam jiwa kita. Dan ketika jiwa kita menang, kita akan bisa tersenyum dan kita akan bersyukur. Hari itu setelah Hana selesai berdoa, dia bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dia tidak muram lagi dikatakan. Dan dia bisa makan enak, saudara. Yang pertama, Hana datang kepada Tuhan merendahkan diri dan berdoa. Dan yang kedua, Hana meminta anak, sesuatu yang paling berharga buat Hana. Tetapi permintaannya bukan lagi untuk dirinya, untuk pembelaan dirinya karena dia dihina oleh Penina dan dia mungkin rasa malu dengan masyarakat. Tetapi permintaannya bisa berubah setelah dia ketemu dengan Tuhan. Dikatakan dia meminta anak, tetapi bukan lagi untuk pembelaan dirinya, melainkan anak yang akhirnya dipersembahkan kepada Tuhan. Hana berkata, Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh memperhatikan hamba-Mu ini, saya meminta seorang anak. Dan nantinya anak itu akan aku serahkan kepadamu. Pisau cukur tidak akan memotong rambutnya. Dia akan dijadikan seorang nasir Allah, orang yang melayani Tuhan. Diberikan untuk melayani Tuhan. Dia meminta sesuatu yang berharga dan setelah dapat, tidak dipakai untuk sendiri, kebanggaan sendiri, tetapi dipersembahkan lagi kepada Tuhan. Nah saudara, menurut saya ini sesuatu yang luar biasa, permintaan yang luar biasa. Meminta bukan untuk dirinya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan hasil dari permintaan itu apa? Yang pertama, kandungan yang sudah ditutup oleh Tuhan dibuka kembali oleh Tuhan. Sehingga lahirlah Samuel. Tadi firman Tuhan berkata, setahun kemudian maka Tuhan mengingat akan Hana. Seolah-olah lupa Tuhannya, saudara. Kadang-kadang kita juga begitu. Menganggap Tuhan itu lupa dengan kita. Menganggap Tuhan itu tidak mendengar akan doa kita. Kita sudah berdoa, bergumul, doa puasa. Sudah lakukan persembahan ini itu. Melayani itu, ini itu. Tetapi rasanya doa kita tidak dijawab. Seolah-olah Tuhan itu lupa. Tetapi yang perlu kita tahu, Tuhan tidak pernah lupa dengan kita pribadi, lepas pribadi. Dia ngerti pergumulan kita. Dia ngerti kesusahan kita. Nah, saudara, kadang kita bertanya ya, kenapa sih Tuhan itu kok semang, bahasa Jawa ini semang, saudara, membuat gara-gara sampai kandungan Hana itu ditutup, ya. Tapi toh pada akhirnya dibuka kembali. Ya, saudara. Saya dapatkan pengertian demikian. Untuk menghasilkan berkat yang besar, yang istimewa, itu bayarnya juga mahal, saudara. Kenapa saya katakan anak, ya, si Samuel itu berkat yang besar. Samuel
anak yang akhirnya dilahirkan oleh Hana, Tuhan persiapkan untuk menjadi seorang pemimpin dan pembawa pesan Tuhan. Maka Tuhan mempersiapkan wadahnya, yaitu Hana. Seorang calon pemimpin perlu dilahirkan dari hati seorang mama yang cinta Tuhan, yang ketemu dengan Tuhan, punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Mengapa demikian? Sehingga anak itu, kalau firman Tuhan dalam Malaikat dikatakan bahwa kita ini harus melahirkan keturunan ilahi. Anak itu punya benih ilahi, benih roh, benih firman dari dalam kandungan. Jadi ketika Hana ketemu Tuhan, hidupnya sudah mengalami perubahan. Ada Tuhan di dalam dirinya. Dia punya anak. Anak keturunan ilahi. Punya benih ilahi, benih takut akan Tuhan. Dan seorang anak ini harus dididik oleh wanita yang takut akan Tuhan. Jadi Hana melahirkan dengan benih ilahi. Dan dia takut akan Tuhan. Sehingga selama 1 mungkin sampai 3 tahun, sampai cerai susu, dia didik dengan sungguh-sungguh. Dan setahun sekali minimal, dia datang ke rumah Tuhan. Dia temui Samuel, dia ajarkan hal kebenaran Tuhan. Dia gantikan jubahnya, dia ketemu, dia selain kangen-kangenan, dia mengajarkan hal-hal yang benar. Dan hasil Hana memuridkan Samuel ini, akhirnya melahirkan Samuel, seorang pemimpin yang luar biasa. Jadi ketika masalah kita berat, ujian yang kita alami berat, saya percaya berkat Tuhan besar yang akan kita terima. Yang kedua, kenapa Tuhan mereka-rekakan itu? Ya, hari itu dikatakan akhirnya Samuel diserahkan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan menerima itu. Dan akhirnya Tuhan itu mengembalikan, memberikan anak sebagai ganti Samuel. Dikatakan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jadi Tuhan itu gak pernah berhutang, saudara. Persembahan apa yang pernah kita berikan, yang sering kita berikan kepada Tuhan, bahkan persembahan yang buat kita itu terbaik, Tuhan tidak pernah tutup mata. Pasti itu semua dicatat, dihitung oleh Tuhan. Dan semua persembahan itu pasti akan dikembalikan yang terbaik pada masanya. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa Tuhan mereka-rekakan itu? Tuhan itu bertanggung jawab atas kehidupan Samuel. Ini hasilnya, berkatnya. Samuel menjadi anak yang takut akan Tuhan pada akhirnya. Dikatakan bahwa Samuel dididik oleh Imam Eli dan ada 2 kakak angkatnya, Imam Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas adalah imam yang bejat moralnya. Dikatakan dia tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani bait Tuhan. Dia mengambil persembahan yang bukan haknya. Jadi moralnya tidak benar. Tetapi yang luar biasa, Samuel yang kecil ini, dia bisa hidup benar di tengah-tengah pemimpinnya, di tengah-tengah pembimbingnya yang tidak benar. Dia bisa hidup benar di tengah-tengah keluarga yang bejat moralnya. Ini loh benih yang dihasilkan dari pergumulan seorang ibu yang bernama Hana, yang bertahun-tahun dia mengalami sakit dan pedih hatinya. Tetapi ternyata Tuhan punya rancangan untuk menghasilkan keturunan yang menjadi orang yang membawa kebenaran. Sehingga akhirnya dia membawa umat Israel bertobat mengenal Tuhan. Yang kedua, Samuel ini dikatakan ditemui Tuhan, mendengar suara Tuhan.
Di 1 Samuel pasal yang keempat ayat 1, 2 dikatakan, pada waktu itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Bahkan Tuhan tidak lagi banyak bicara kepada para imam. Tetapi di tengah-tengah imam-imamnya, pelayan Tuhan tidak mendengar suara Tuhan. Samuel yang masih kecil ini mendengar suara Tuhan. Dikatakan ketika dia lagi tidur, ada suara Samuel, Samuel. Sampai 4 kali dia mendengar itu. Jadi saudara, akhirnya Samuel dikatakan firman Tuhan semakin besar. Dan dia disukai oleh Tuhan dan disukai oleh banyak orang. Hasil dari pergumulan yang berat, sakit hati yang berat, yang akhirnya dia menang mengalahkan gejolak, amarah, sakit hati di dalam jiwanya. Dia takut akan Tuhan, mencari Tuhan. Hasilnya anak yang luar biasa yang menjadi pemimpin. Jadi Bapak Ibu, apapun yang sedang kita alami, jangan pernah menyerah. Seberat apapun masalahmu, jangan putus asa karena ada berkat di balik masalahmu. Oke, saya akan lihatkan foto. Ya, Bapak Ibu, ini anak saya, anak asuh saya. Ini ketika pertama kali ditemukan, saudara, ketemu wajahnya seperti ini, pakaiannya seperti ini, ya sangat lusuh. Ini ketika ketemu di rumah, dan ini sekarang seperti ini, anak ini sekolah. Saya akan ceritakan anak ini. Ini seorang anak yang namanya William, anak asuh saya. Dan pada waktu saya ketemu, dibawa oleh neneknya untuk mendoakan. Anak itu sudah umur secara tahun 9 tahun. Maaf, dia masih ngeces. Dan ya, dia belum sekolah. Karena neneknya berkata setiap kali sekolah tidak ada guru yang mau menerima. Mengapa demikian? Neneknya bilang otaknya konslet. Istilah orang Alor begitu. Saking bodohnya, saudara. Dan ketika waktu itu saya ketemu itu, orang itu suruh mendoakan. Saya doakan dia, saya ajari sedikit membaca, saya ajari nyapu. Karena dia tidak pernah bekerja apapun, katanya tidak bisa apa-apa. Tapi akhirnya saya doakan dan saya ajari dia bisa nyapu. Dan waktu itu istri saya tuh ngomong gini, "Pah, itu saya ke Alor yang ke-9 kali tahun kemarin. Nanti kalau pulang bawa jarahan ya." Jarahannya apa? Bawa anak toh, Pak. Papa kan sudah 9 kali ke Alor, masa enggak bawa jarahan anak gitu. Dan saudara, ketika saya ditemukan itu, saya ngomong sama istri saya telepon, "Ma, ini ada anak, tapi anaknya kok seperti ini?" Maaf, bodoh sekali. Masih ngeces mah umur 9 tahun. Saya ini ya deg-degan, saudara. Terus istri saya tuh ngomong gini, "Pak, kalau memang itu jatah kita, pasti Tuhan akan berikan jalan keluar." Dan hati saya berdoa waktu itu saya ngomong gini, tiba-tiba di hati itu gini, kalau anak ini bisa berhasil, nanti yang akan datang ada anak yang seberat itu pun nanti pasti akan bisa berhasil. Ini akan membawa pintu berkat. Oh, ketika ada suara seperti itu di hati saya, akhirnya saya berkata, "Oke lah Tuhan, saya terima." Dan akhirnya benar, saya minta tolong oleh orang yang di sana, teman, untuk ngurus semuanya, sehingga anak ini bisa sampai ke Jawa. Dan saudara, berkat yang saya terima yang pertama, saudara, saya 2023, 2022, saya ini ngasuh anak-anak ada 4, dan hidup saya itu sangat susah, saudara. Kenapa? Keuangan sangat sulit. Saya maaf nih, jujur aja, sampai tabungan anak saya buka untuk membayar sekolah, yang harusnya jatah anak-anak saya. Sampai emas-emasan ada yang saya jual. Terakhir ada yang saya gadekan, saudara. Tetapi akhirnya kami bisa ambil lagi.
Tetapi ketika saya bawa anak 4 ini, pertama kali butuh mengambil mereka itu 15 juta. Dan di hari yang ditentukan, 15 juta itu datang di waktu selesai saya berdoa. Tuhan waktu itu berkata, aku akan menjawab dengan orang yang tidak kamu duga. Dan setelah itu saudara, biaya sekolah anak-anak ini, yang dulunya saya membiayai anak-anak itu rasanya seret saudara. Tapi anak-anak ini, ketika datang anak-anak ini, saya tahu berapapun biaya, Tuhan itu selalu sediakan saudara. Jadi anak-anak ini membawa berkat. Yang kedua, yang tadi otak konslet saudara. Waktu itu saya sekolahkan di kelas 1, karena belum pernah sekolah. Kami berdua, saya sama istri sepakat, kita sekolah kelas 1, sekolahkan kelas 1. Dan adiknya harusnya kelas 1, tapi karena kakaknya ini sudah umur, dia di sekolah TK. Ketika kelas 1 dia sekolah, dia belajar. Sudah 6 bulan, anak ini tidak bisa membaca saudara. Saya seringkali sore ajari dia, ayo membaca. A, B, C, D, terus. B, A, ba, D, A, da, C, A, ca. Diajari, ayo sekarang gantian kamu sendiri. B, A, ba, C, A, ca, D, A. Mangap tok saudara saya ngomong. Sampai saya yang jadi gemes, saya jadi marah. Saya gebrak meja, brak. Gitu saja enggak bisa. Wah saudara, ternyata saya enggak sabar. Lebih sabar istri saya ternyata saudara. Ya. Dan di tengah-tengah gundah-gulananya saya ini, saya bingung iki piye. Wis 6 bulan durung iso maca. Akhirnya saudara, sore hari itu saya nyembah Tuhan. Saya ajak doa anak itu. Dan saya sepakat pokoknya sama istri, pagi sore kita doakan. Setiap mau sekolah saya doakan dulu. Saya antar, saya tumpang tangan saudara. Sore hari kita doa lagi. Dan waktu itu anak saya pulang, perempuan, Karen. Dan saya berkata, nak ayo kita sepakat. Papa mama mendoakan, kamu ngelesi. Nanti tak bayar wis. Itu saudara. Kalau ngelesi di luar 15.000, kamu 10.000 ya. Gitu saudara. Dan akhirnya saudara, betul saudara. Dan Bapak Ibu, setelah hari kami berdoa dan dilesi ini saudara. 2 minggu kemudian anak ini masuk angin, saya bawa ke puskesmas. Ya, saya periksakan. Di situ saya ajak membaca setiap tulisan yang ada di puskesmas itu kan banyak saudara. Dan dia itu kok bisa membaca saudara. Jadi dalam waktu 2 minggu otak yang tadinya konslet 6 bulan tidak bisa membaca. Oleh karena kuasa doa dan diajari dia bisa membaca saudara. Itu yang buat saya ajaib. Yang tadinya seolah-olah pintu tertutup, hari itu terbuka. Jadi saudara, seberat apapun masalah kita, tidak ada yang berat bersama Tuhan. Amin. Yang konslet aja, ini neneknya itu dulu berapa kali telepon saya. Dia ngomong, Pak pendeta itu gimana? Pak tentara itu sudah bisa membaca gitu. Dia katanya karena cita-citanya jadi tentara. Jadi kalau neneknya kalau bilang Pak tentara, dikatakan, loh dia ngomong, itu otaknya konslet Pak. Neneknya aja bilang kayak gitu. Tapi oleh karena kuasa Tuhan, yang konslet bagi manusia tidak konslet bisa disambung, dibeneri oleh Tuhan. Amin. Jadi malam hari ini, apa yang konslet dalam hidupmu, buat Tuhan bisa dibetulkan. Amin. Tidak ada yang konslet dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa sejenak. Jadilah seperti imanmu. Tidak ada yang konslet dalam hidupmu. Tuhan bisa mendandanimu. Tuhan bisa memberkatimu. Pergumulan apapun, tidak ada yang sulit kalau kita menyerahkan kepada Tuhan. Bersama Tuhan, tidak ada pintu yang tertutup. Berkat dialirkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Shalom, izin melanjutkan Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa sebentar, terus lanjutkan yang jadi isi hatimu di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Sampaikan yang jadi isi hatimu, biar hanya yang daripadamu saja yang tersampaikan,
buat setiap kami orang-orang yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saya lanjutkan. Walaupun ini judulnya sama hanya dalam bahasa Inggris, tapi saya tidak akan khotbah dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu Saudara. Tenang, sama dengan yang tadi Pak Hosea sampaikan ya, bahwa blessing in disguise itu artinya adalah sesuatu yang awalnya terlihat itu masalah, itu sesuatu yang negatif, Tuhan sanggup ubahkan, ternyata di baliknya itu adalah sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Amin. Dan di sini ada gambar doa kita, rencana dan rancangan kita seringkali itu seperti ini gitu ya. Kadang kita itu cuma pengen sesuatu, tapi Tuhan itu sebenarnya rindu melakukan jauh lebih besar dalam hidup kita. Dan kita buka di Yesaya 55 ayat 8-9, kita sering baca ayat ini, kita sering lihat ayat ini. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku, rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi, sebegitu tingginya jalan Tuhan dari jalan kita, Bapak Ibu Saudara. Sebegitu jauh, sebegitu berbeda, sebegitu tidak bisa digapai seringkali ya. Balik ke slide yang tadi. Bagaimana Tuhan bekerja? Firman di sini, cerita ini adalah salah satu cerita di Alkitab. Salah satu cerita favorit saya Yohanes 4, di mana Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Di situ saya tulis God didn't come for the water. Kalau di ayat yang awal-awal kita tidak akan buka karena ada 42 ayat. Tapi saya akan cerita dengan cepat, atau kalau boleh saya boleh tanya, siapa Bapak Ibu Saudara yang tahu cerita tentang perjumpaan Tuhan dengan perempuan Samaria? Boleh angkat tangan? Supaya saya jadi tahu, saya harus menceritakan sejauh apa gitu ya. Saya gak akan tanya apa-apa, tenang aja, gak usah takut. Boleh saya tanya sekali lagi yang tahu ceritanya Yohanes 4? Puji Tuhan, cukup banyak ya. Intinya awalnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu lari istilahnya ya. Karena orang Farisi sudah mendengar bahwa Tuhan dan murid-muridnya membaptis lebih banyak daripada Yohanes. Nah, ia pergi meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea dan sampai ke sebuah sumur. Di jam siang, pukul 12, bertemulah Tuhan dengan wanita Samaria. Dan terjadilah perbincangan di situ. Dan secara cepat, intinya kenapa saya suka banget di Yohanes 4 ini ya. Di Yohanes 4 ayat 1-42, di situ ada banyak ayat yang sampai hari ini tuh jadi ayat emas dalam hidup kita. Contohnya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu semua ada di Yohanes 4 ini. Ayat juga yang berkata bahwa kalau kamu minum air yang biasa, kamu akan haus lagi. Tapi di dalam Tuhan, engkau tidak akan haus lagi. Nah, banyak ayat-ayat emas yang sampai hari ini kita pakai. Dan itu muncul dari perjumpaan antara Tuhan dengan seorang perempuan Samaria. Yang di hari itu, Samaria dan Yudea dan Yahudi itu tidak berbicara dan tidak berbincang-bincang, Ibu Saudara. Makanya ada perumpamaan tentang orang Samaria juga ya. Karena di hari itu orang Yahudi dan orang Samaria tidak berbincang. Kastanya beda. Sampai di Yohanes 4 ini pun wanita Samaria ini berkata gini, masakan engkau berbincang dengan aku? Minta ke aku seorang wanita Samaria. Nah, yang menarik, Tuhan kita itu kadang sering bikin gara-gara ya. Karena apa? Jadi dalam sebuah perbincangan itu Yohanes 4 ayat 16, tidak usah dibuka, saya akan bacakan. Kata Yesus padanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Dan kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami.
Kata Yesus padanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Jadi mungkin kalau saya ini punya teman, Bapak Ibu Saudara, kenalan lah ya, sudah nikah 4 kali, cowok ini nikah 4 kali, tokcer ya. Baru saya shock sekali, baru lihat fotonya kemarin, pernikahan yang keempatnya gitu ya. Saya sampai, kok gampang sekali saya sampai umur segini belum menikah Bapak Ibu Saudara. Ini kok sudah 4 kali ya, kok enak sekali gitu ya. Ya intermezzo aja. Tapi wanita ini dibilang Tuhan, kamu sudah punya 5 suami dan yang ada padamu sekarang bukan suamimu. Dan saya pun bertanya-tanya kenapa seorang wanita Samaria ini menimba air di jam 12 siang. Saya kemarin pulang dari Papua Bapak Ibu Saudara, saya pergi ke Raja Ampat dan sampai sekarang gosong saya ini belum hilang gitu ya. Ini wanita Samaria ini pengen gosong-gosong apa gimana saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara pikir ya, kalau nimba air tuh mungkin gak sih jam 12 siang? Pasti sangat jarang. Kenapa? Lagi meletek mataharinya, itu panasnya luar biasa gitu ya. Ini di Tepanggung mah adem gitu. Kalau ketika saya kemarin di Papua, aduh panasnya luar biasa. Tapi kenapa seorang wanita Samaria menimba jam 12 siang? Kenapa? Karena dia tahu di mata orang dia sudah menikah 5 kali. Dan sekarang yang ada padanya bukan suaminya. Dia tahu dia berzinah mungkin. Dia tahu dia kotor. Dia cari waktu tidak ada orang untuk nimba air. Tapi Tuhan yang kita sembah juga tahu yang terbaik. Dia datang ke situ di jam 12 siang untuk ketemu dengan seorang wanita Samaria ini. Dan kita tahu ujungnya Bapak Ibu Saudara. Dari 1 orang pejinah, 1 orang yang punya suami 5 dan yang sekarang ada padanya bukan suaminya. 1 kota Samaria percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah datang hanya untuk aku butuh air. No. Saya bilang tadi Tuhan itu suka cari gara-gara. Tuhan sengaja panggil suamimu supaya apa? Supaya wanita Samaria ini bilang, yang ada aku tidak punya suami. Supaya Tuhan bisa ngomong, yes betul. Karena yang ada padamu sekarang bukan suamimu. Dan ketika Yesus bilang gitu, wanita Samaria ini berkata apa? Wow, hari ini aku percaya engkau nabi. Dan setelah itu dia lari balik ke kotanya, tinggalkan tempatnya, dia lari teriak-teriak. Woi, di sana ada orang yang ngerti loh soal aku. Mungkinkah itu Kristus? Dan kita tahu di akhir cerita dari cerita ini, kota Samaria, orang-orang di kota Samaria berkata apa? Hari ini aku percaya bukan lagi karena aku mendengar dari mulutmu. Bukan karena engkau yang berkata. Tapi aku percaya karena aku sendiri, kami sendiri sudah dengar ketemu Yesus. Tuhan tidak pernah kebetulan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan memakai momen yang biasa dengan instrumen yang biasa untuk menyatakan hal yang luar biasa. Momen menimba air di tepi sumur Yakub dengan instrumen air, pembicaraannya dari minta air. Tuhan sanggup membuat 1 orang yang berdosa berzina menyelamatkan 1 kota. Dia Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita yang hancur, yang di lembah, yang sudah gak ada harapan, jadi sesuatu yang ajaib. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu akan jadi hal yang biasa kalau tidak diiringi dengan respon hati kita yang benar. Kenapa? Ada 1 cerita di Matius tentang seorang muda yang kaya. Ingat Matius 19 sampai Tuhan berkata apa? Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum
gitu ya. Munculnya dari apa? Dari perjumpaan, perbincangan antara Yesus dengan anak muda kaya. Yang tanya gini, Tuhan, Matius 19 ya. Perbuatan apa yang harus aku buat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan Tuhan bilang, lakukan perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormati ayah ibumu, bla 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 bla. Dan anak muda yang kaya ini berkata, semua sudah aku lakukan. Sakti banget. Sakti ini. Anak muda ini ya Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, sudah aku turuti. Dan kata Yesus padanya, jika engkau hendak sempurna, pergi, jual segala milikmu, berikan itu pada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar, dia pergi dengan sedih. Sama-sama berjumpa dengan Tuhan, sama-sama berbincang dengan Tuhan. Tapi ketika perempuan Samaria ini dibilang gini, iya bener yang ada padamu itu bukan suamimu, suamimu tuh 5, yang sekarang ada padamu bukan suamimu. Istilahnya zaman sekarang itu kumpul kebo gitu ya. Wanita ini tidak marah, tidak kabur, waduh dosaku dikuliti, kabur, enggak. Wanita ini ketika Tuhan berkata gitu, dia bilang apa? Wah, hari ini aku percaya engkau nabi. Tapi anak muda kayak ini ketika dibilang sama Tuhan apa? Jual aja semua harta milikmu. Kurang apa sih anak muda kayak ini? Sudah melakukan 10 hukum Taurat loh. Dahsyat itu. Tapi begitu disuruh jual aja harta miliknya. Loh, dia yang tanya loh, gimana dapat hidup kekal? Langsung pergi dengan sedihnya, kecewa. Perjumpaan dengan Tuhan, perbincangan dengan Tuhan. Kita bisa dapat firman tiap minggu. Pak Petrus jadi sharing tiap minggu. Kalau hati ini tidak respon dengan benar, percuma Bapak Ibu Saudara. Ada satu cerita kejadian, boleh dibuka di Kejadian ini tentang contoh ya, respon hati itu menentukan hidup kita. Di Kejadian 9 ayat 20 sampai 27, saya akan cerita dengan cepat aja. Ini tentang Nuh yang mabuk dan telanjang. Dan ada satu anaknya yang bernama Ham, yang melihat ayahnya telanjang, apa yang dia lakukan? Lari. Ham, bapak kanan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain, membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Bapak Ibu Saudara pernah bayangkan kejadian ini? Anaknya lihat papanya, mohon maaf, telanjang, mabuk. Yang namanya Ham lari cerita, tuh loh ada papi kita lagi mabuk. Kita tahu lanjutannya bahwa kutuk turun atas anak Ham, yaitu Kanaan. Ini bicara apa Bapak Ibu Saudara? Cara kita merespon kegagalan seseorang akan memperlihatkan isi hati kita yang terdalam. Kebanyakan orang sangat mudah, lebih mudah bergosip, menghakimi, tapi lambat untuk menutupi dan melindungi. Contoh yang sekarang sedang terjadi di Indonesia kita. Lebih banyak orang, saya lihat, saya sampai muales jujur buka media sosial. Isinya lagi ngomongin itu. Waduh ya konspirasi ini, konspirasi itu, video ini, video itu. Ada yang ngompor, ada yang berusaha meredam, ada yang berusaha menunjukkan teori ini, teori itu. Jujur, lama-lama ya saya bilang, Tuhan, anak-anak Tuhan, hari ini saya mau ajak kita juga nanti diselesai, kita akan berdoa untuk Indonesia. Sebentar, tidak akan lama. Tapi lebih banyak orang ketika dengar
Indonesia begini, duar ada yang demo apa-apa. Lebih gampang untuk langsung ikut-ikutan. Ngatain, marah, ngutuk dan semuanya. Tapi seberapa banyak kita yang merespon sebaliknya. Berdoa, speak blessing untuk bangsa kita. Loh sungguh loh, karena saya ini sudah mulai berbisnis, saya jadi tahu begitu itu semua chaos seperti itu, ekonomi Indonesia tidak akan baik-baik, jujur. Mungkin ada orang yang save dengan savingnya, dengan tabungannya, tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Mari jangan mudah bergosip, menghakimi, tapi mari jadi orang-orang yang lebih gampang untuk melindungi dan menutupi dan memulihkan. Kita tahu akhirnya kutuk yang turun atas Kanaan. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Ham. Ketika lihat papanya, ayahnya, dia lari, dia ceritakan. Tapi Sem dan Yafet, dia tutupi itu. Bahkan mereka enggak mau lihat loh. Mereka jalan nutupin. Kembali ke slide yang tadi. Tuhan lebih rindu memberkati, mengubah hidup kita, memakai kita, tapi semua kembali sekali lagi pada respon hati kita. Tuhan mau manggil setiap kita, Tuhan mau pakai setiap kita, tapi kan kadang caranya nggak sesuai cara kita. Ayat ini Tuhan mampu mengubah kutuk jadi berkat. Tuhan mampu mengubah wanita yang berjinah, yang harus datang nimba air jam 12 siang, gosong-gosongan, hanya untuk menghindari kerumunan, karena mungkin malu. Dia sudah terkenal, punya banyak suami. Dia sanggup ubah wanita ini jadi seseorang yang dari mulutnya menyelamatkan satu kota Samaria. Membuat kota Samaria percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Banyak dari kita mau berkat kesembuhan, tapi tidak banyak dari kita mau cari sumber dari berkat dan kesembuhan itu. Banyak orang di Alkitab pun, kenapa hanya yang tersisa sebenarnya kan yang dekat sama Yesus itu hanya 12 orang, betul? Yang kita apal namanya, ada lagunya. Siapa murid-murid Yesus? Tapi sebenarnya yang ikut Yesus, yang tahu Yesus banyak. Yang berbondong-bondong mau lihat Yesus untuk merasakan mujizat banyak orang. Tapi kita tahu, untuk yang mau mengenal dan mengerti kenapa Tuhan hari itu datang ke dunia dan mati di atas kayu salib, tidak banyak. Kita tahu ketika Yesus akhirnya bangkit, orang yang tadinya berbondong-bondong itu entah hilang kemana. Hanya yang bertahan segelintir orang yang benar-benar mau mengerti, mengenal hati Yesus. Mari jadi orang-orang yang tidak hanya berbondong-bondong datang untuk ngerasain mujizat Tuhan. Tapi mari jadi orang yang stay dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan jual Tuhan. Apapun yang terjadi, mau enak, mau gak enak, mau lagi diproses, mau lagi diberkati, mau lagi diangkat tinggi, atau masalah lagi datang dalam hidup kita, jadilah orang yang bertahan dan tinggal bersama Tuhan untuk mengenal dan mengerti hati Tuhan. Ini selalu Bapak Ibu Saudara, ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Untuk semua yang mulia, semua yang ajaib, semua berkat itu datang jadi dalam hidup kita, selalu ada bagian Tuhan dan bagian yang harus kita lakukan. Kita gak bisa teriak deklarasi, tapi kita gak lakukan apa-apa. Hari itu Musa dan bangsa Israel di Laut Tebro itu kepepet sekepepet-pepetnya.
mereka mau nyebrang gak ada kapal, gak ada sekoci, gak ada bateran, gak ada kapal krus gitu ya. Di belakang udah pasti saya bayangin, saya pernah ke Mesir Bapak Ibu Saudara. Itu negaranya gurun pasir gitu ya, bahkan di tengah kota aja kotor pasir. Terus saya bayangin itu Firaun dengan pasukannya pasti teriak-teriak, wah apa gitu ya. Kalau nonton film 300 gitu kan pasti ngeliat kan yang serem gitu kan, pada teriak-teriak kalau perang. Itu bayangin mencekamnya seperti apa. Dan bayangkan bangsa Israel itu tidak cuma segelintir segini, enggak. Bangsa Israel itu banyak. Jadi yang antri mau nyebrang laut Teberau itu juga panjang banget Bapak Ibu Saudara. Jadi yang paling belakang, cepet iki piye gitu ya. Itu yang paling depan kan Musa, yang paling belakang itu yang deg-degsir itu. Bangsa Mesir udah di belakang, udah teriak-teriak, makin dekat gitu ya. Udah kepepet. Tapi sekali lagi, bagian manusia yang harus dikerjakan adalah apa? Musa angkat tongkat dan bangsa Israel melangkah masuk ke laut. Bisa nggak sebenarnya bangsa Israel itu sebenarnya mau tetap di tempat mati, mau ke depan juga dia deg-degan. Ini nanti kalau ada, saya pernah lihat ilustrasi gitu ya, ketika laut Teberaunya belah, nah dinding lautnya itu jadi kayak akuarium, ada hiu, ada paus gitu ya, ada piranha mungkin gitu kan. Mereka kalau sekali jebul lagi gitu ya sudah haleluya gitu kan, ketemu Yesus. Tapi bagian yang harus dilakukan manusia hari itu, Musa harus angkat tongkat, Israel mau tidak mau langkah nyebrang. Dan saya yakin itu dasar lautan itu bukan dasar yang mulus aspal kayak gini loh, enggak. Pasti ada karang, terumbu karang. Saya punya teman-teman yang diving, ada yang namanya bulu babi ya. Bulu babi itu adalah jenis ikan gitu ya, ikan laut gitu yang ada kayak jarum-jarumnya. Itu kalau ketusuk sakit Bapak Ibu Saudara. Belum dasar lautan yang tidak mulus mereka harus lewati. Toh mereka lewati. Dan bagian Tuhan yang membelah laut, memberi jalan keluar. Israel harus mengelilingi tembok Yeriko 13 kali dalam 7 hari. Kita ini kalau yang suka doa buat kota kita gitu ya, pasti pernah kan keliling kota. Tapi saya yakin pakai motor atau mobil, betul? Kalau yang ada pakai kaki, saya sungkem. Luar biasa gitu ya. Biasanya kita pasti pakai mobil atau pakai motor, betul? Itu aja butuh berapa belas puluh menit. Ini ngelilingi tembok Yeriko 13 kali dalam 7 hari. Karena hari yang ke-7 kan 6 kali. Suruh teriakan sorak-sorai. Dan habis itu dengan kelilingnya ini, yang tadinya harus diam, terus yang terakhir harus sorak-sorai, Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko dengan kuasa. Yosua dan bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Bagian manusia mengangkat tabut perjanjian dan melangkah masuk sungai Yordan. Nah ini hal yang seru Bapak Ibu Saudara. Yosua ini adalah pewaris dari Musa yang memegang tongkat estafetnya Musa. Kalau hari itu Musa dan bangsa Israel nyebrang laut Teberau, Musa angkat tongkat, terus bangsa Israel sudah belah laut dan langsung lewat. Tapi di zaman Yosua beda, nanti dibaca sendiri di Yosua 3. Sudah enggak Yosua angkat tongkat, sungai Yordan terbelah, enggak. Ada para imam yang harus angkat tabut dan mencelupkan kakinya ke sungai Yordan. Sekalipun hari itu sungai Yordan belum terbelah. Itu bicara apa? Satu kali nanti kita tidak akan bisa terus bergantung dengan pemimpin kita, orang tua kita, suami atau istri kita. Tapi akan ada hal-hal yang harus kita lakukan dengan iman kita sendiri. Di Yosua 3, para imam harus angkat tabut perjanjian, mencelupkan kakinya ke sungai Yordan, baru sungai Yordan sebak
Sudah nggak cuma Yosua yang harus angkat tongkat terus nanti terbelah tinggal nunggu kitik nyebrang, enggak. Ada satu langkah iman yang harus dikerjakan. Baru Sungai Yordan itu terbelah, terbuka. Langkah pertama selalu yang terberat. Tapi percayalah disitulah kuasa Tuhan mulai bekerja. Amin. Langkah pertama buat kita mulai melayani pasti berat. Langkah pertama kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan pasti tidak gampang loh. Bapak Ibu Saudara, saya ini Kristen dari lahir. Ada tanda salib. Orang tua saya sudah Kristen juga. Saya lahir Kristen. Tapi saya sungguh-sungguh sama Tuhan, mau ikut Tuhan, mau kenal Tuhan. Itu baru kelas 1 SMA sekitar itu. Dan itu berat, kenapa? Saya belajar baca firman tiap hari. Sampai sekarang tante saya itu masih pakai itu apa tuh? Tulisan yang Alkitab terus dicentang-centang dulu. Kalau sudah baca dicentang-centang. Wah, itu semangat saya dulu. Kalau ini kertasnya sudah tebel, saya sudah katam berapa Alkitab, berapa kali baca Alkitab gitu ya. Itu butuh yang namanya konsisten. Buat baca firman tidak mudeng Bapak Ibu Saudara. Wong baru tobat, beneran tobat. Saya walaupun Kristen dari lahir, dengerin firman tiap hari Minggu, sekolah Minggu, belum tentu saya mudeng sama firmannya. Saya baca firman cuma kalau lagi sekolah Minggu. Dan ketika saya bertobat, saya berusaha untuk baca firman setiap hari. Langkah pertama pasti tidak gampang. Ketika saya mau berbisnis, langkah pertama pasti tidak gampang. Pasti menghadapi masalah, proses, apapun. Apapun lah dalam hidup kita. Kita tidak bisa menghindari itu semua. Tapi mari jadi orang-orang yang berani melangkah dengan iman. Tidak ngawur ya, dengan iman. Biar nanti kita yang 1%, Tuhan yang melakukan yang 99% dalam hidup kita, amin. Dan di sini saya lihat kata-kata ini dan cocok ya buat apa yang terjadi buat bangsa kita. Jujur saya sedih, saya sangat-sangat gitu ya, hela nafas gitu ya ngelihat Indonesia. Tapi di sini ini kata-katanya luar biasa. To get nation back on their feet, we must first get down on knees. Artinya apa? Untuk kita mau Indonesia kita ini balik lagi. Loh, janji Tuhan itu luar biasa tuh. Indonesia masuk keemasan, masuk masa kejayaan. Yesaya 60 bla bla bla, semua luar biasa. Tapi kita tidak cuma hanya bisa janji Tuhan mana. Tidak bisa cuma gini doang ke Tuhan. We must first get down on knees. Kita butuh apa? Berlutut di hadapan Tuhan. Kita butuh berdoa, teriak ke Tuhan. Sepakat sama-sama buat bikin Indonesia kita sekali lagi jadi bangsa yang dipulihkan, termasyur. Karena Indonesia itu sungguh-sungguh Indonesia itu, saya ketemu banyak orang-orang dari luar negeri. 5 negara terbaik kata mereka. Secara kekayaan alam dan keindahan alam, Indonesia itu masuk loh. 5 negara terbaik. Kekayaan alam, keindahan alam. Bahkan budayanya kata mereka sungguh luar biasa. Kita hidup di negara yang luar biasa. Jangan ikut-ikut cursing our nation. Mari speak blessing untuk Indonesia. Tinggal sedikit contoh ya. Ini contoh berkat di balik setiap yang awalnya terasa merugikan, gak enak, yang buruk. Contohnya salah satu 5 roti 2 ikan. Dari kerelaan seorang anak kecil. Dari 5 roti dan 2 ikan. Tuhan sanggup membuat itu sisa 12 keranjang. Dan memberi makan dengan kenyang 5.000 orang laki-laki. Daud melawan Goliat. Daud awalnya tidak datang untuk berperang lawan Goliat, betul?
Bisa baca sendiri di 1 Samuel 17. Daud datang disuruh sama ayahnya, anterin tuh bekal buat kakak-kakakmu. Tapi dari cara pandang Daud yang berbeda melihat keadaan dan kesempatan hari itu, disitulah titik awal dari Daud menjadi seorang raja. Daud sudah diurapi oleh Samuel. Tapi dari situ rakyat bangsa Israel mulai kenal Daud dari situ. Dari sebuah perlawanan dengan Goliat, sebuah keadaan yang di luar prediksi BMKG gitu ya. Ternyata harus ngadepi Goliat. Mulai Daud dikenal. Itu titik awal perjalanan Daud jadi raja. Hari ini tadi Pak Yohanes dan Ibu Titin menceritakan tentang sudut pandang ya, cara pandang yang berbeda. Salah satunya Daud. Ketika bangsa Israel bahkan selalu ketakutan, hanya Daud yang berkata apa? Kamu kok berani-berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Loh, Daud tuh bisa lihat bangsa Israel itu barisan Allah yang hidup. Tapi bangsa Israel melihat dirinya sendiri seperti belalang ya. Seperti itu kan 10 pengintai dan seperti 12 pengintai, Yosua dan Kaleb percaya sama Tuhan, sama janjinya. 10 pengintai lihat dirinya seperti belalang. Nah, itu cara pandang, contoh cara pandang. Bagaimana kita melihat masalah kita, bagaimana kita melihat proses dalam hidup kita, bagaimana kita melihat apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita, sangat menentukan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini 3 orang yang luar biasa. Jujur saya mungkin kalau disuruh kayak mereka juga belum sanggup, Bapak Ibu Saudara. Dari ketaatan dan ketetapan hati, dan karena mereka mengasihi Tuhan, hari itu seluruh orang yang di situ yang tadinya menyembah berhala sama Nebukadnezar disuruh menyembah berhala karena lihat Sadrak, Mesak, Abednego tidak kebakar di dapur api. Semua jadi percaya Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak jual Tuhan. Mereka tidak jual Allahnya. Sekalipun mereka diancam mau dimasukin ke dapur api, mereka tetap memilih Yesus. Mari kita mau sama-sama katakan ini. Tuhan yang kami sembah, yang aku sembah adalah Tuhan yang bisa aku percaya. Tuhan yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Janjinya ya dan amin. Sekalipun hari ini kau belum melihat, engkau belum ngerasain sendiri, percaya. Percaya. Jangan ragukan Tuhan. Kalau Tuhan aja engkau ragukan, kamu mau percaya sama siapa? Kalau Tuhan yang menciptakan kita, kita ragukan, kita mau percaya sama siapa? Mari terus percaya. Karena Dia Tuhan yang janjinya ya dan amin. Amin.